dalam penyusunan RKP desa. Yang pertama, kepala desa. Tugas dan wewenang kepala desa membentuk tim penyusun, ya. Anu tadi tahapannya di bulan Juni sebetulnya. Kemudian selaku pembina dalam tim. Yang ketiga, memeriksa rancangan RKP, dan yang keempat, menyelenggarakan musrenbangdes. Nah, itu tugas dan wewenang kepala desa dalam penyusunan RKP. Kemudian yang kedua, tim penyusun RKP desa. Tugas dan wewenangnya pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program yang masuk ke desa, ya. Keduanya pencermatan ulang dokumen RPJMDes. Makanya berat tugas-tugas tim penyusun RKP sebenarnya mah kudu mulak malik RPJMDes sampai lecet RPJMDes ditulak baliknya. Terus selanjutnya menyusun rancangan RKP des, ya. Nah, anu ayeuna kurang rancangan eta bakal dibahas yang ditetapkan. Terus yang terakhir, tugas dari penyusun RKP desa itu menyusun rancangan daftar usulan RKP desa. Kemudian tugas pelaku yang lainnya yaitu BPD. Tugas dan wewenangnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa tentang penyusunan perencanaan pembangunan desa, ya. Jelas eta mah anu ngaranna musyawarah desa eta BPD bagianna difasilitasi ku pemerintah desa. Nah, cenah kepala desa kapasitasna salah satunya tempatna, administrasina, penganggaranna eta bagian pemerintah desa. BPD baru salukur bahasnya nggak musyawarahkeun doang, ya. Eta doang bagianna. Makanya nanti mah Pak Lurah, ya, mudah-mudahan dianggarkan aja berapa kali lah untuk kegiatan musdes, ya. Karena banyak sekali nih di perencanaan aja, misalkan musrenbangdes, terus musyawarah desa perencanaan untuk sekaligus pembentukan tim, kemudian musdes sekarang, ya, musdes penetapan RKP, ditambah musdes untuk penetapan RAPBDes menjadi APBDes, itu harus ada sebetulnya mah, ya. Jadi nanti masyarakat tahu nih jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum tank Palurah melaksanakan kegiatan, masyarakat tos apal gitu, karena di dalam musyawarah penetapan RAPBD terterang kegiatan tina bidang hiji sampai ke bidang 5, ya. Misalkan bidang hiji kegiatan non bae, bidang hiji eta bidang penyelenggaraan pemerintahan. Nah, model kieu ya musyawarah eta aya dina bidang hiji, Pak, ya. Eta masalah penyelenggaraan pemerintahan, masalah tunjangan Palurah, termasuk tunjangan BPD, itu di bidang hiji gitu kan. Makanya sifatnya lamun bidang hiji mah bidang penyelenggaraan pemerintahan, wajib sifatnya eta kudu dilakukan karena untuk menunjang kegiatan-kegiatan pemerintahan. Makanya kabeh kabar tanya mudah-mudahan direvolman teh lah di Cikoneng Palurah aya ilmu musyawarah kieu. BPD kan aya 7 karyan. Eta nu aya hiji. Cek urang keterlaluan amat ieu kan acara-acara BPD ketika misalnya masyarakat di dieu ngasepakati moal diayakeun penjadian tunjangan BPD kumaha coba? Gitu kan. Hayu geura. Cara gitu kan. Saking diri kan kepentingan BPD penyediaan tunjangan dibahas di musyawarah ieu gitu kan. Eta teu aya hiji tidak 7 jelema. Eta bener opat wajar beta mah memenuhi quorum nya. Eta mun hiji masalah bae tah. Kan kamu mana ya? Terus anu terakhir masyarakat ya punya tugas jeung wewenang dalam penyusunan RKP. Nah, cenah tugas jeung wewenang masyarakat membahas RKP dalam musyawarah desa dan pembahasan musrenbangdes. Anu kedua, memberikan masukan dalam pembahasan RKP. Jadi, iya, kertas anu ku bapak-bapak ditampi eta dikaji deui ku bapak-bapaknya, dibahas deui. Itu sesuai jeung kebutuhan di wilayah Bapak, ya. Engke perlu didiskusikan di forum ieu gitu kan. Anu dipimpin ku Pak Jumroni ya kasepuhan selaku ketua BPD, ya. Pilih sesuai gitu, orang sesuaikan gitu. Eta salah satu tugas tina masyarakat, ya. Lanjut ya.
Nah, ieu kriteria untuk penentuan prioritas program. Ini masalah jauh tinggi ya mah. Nah, apa yang diprioritaskan? Misalkan permasalahan yang akan masuk ke rencana kerja desa ya. Jadi misalkan ketika ada masalah yang perlu ditangani, naon kekurangan ditulis, misalkan. Terus pertanyaannya, apa saja alasan yang menentukan prioritas masalah untuk masuk ke rencana kerja desa di tahun ini? Naon baik misalkannya, misalkan di RT hiji gitu misalkannya eta jalan gorong-gorongna betus. Nah, eta masuk ke karena permasalahan. Nah, eta wajib misalkan ditangani. Terus ditinggali kurangan RPJMD. Nah, eta gorong-gorong di RT hiji asupna karena tahun kasabaraha misalkan pas kabeneran akhirnya di tahun kedua bener asup eta karena RKP tahun 2023 itu salah satunya. Terus indikatornya misalkan mendesak harus segera ya. Nah, maksudnya mendesak eta lamun segera dilakukan perbaikan tak gorong-gorongna atau masyarakat anu biasanya misalkan mau pare bisa mau pare gitu karena aja gorong-gorong lagi ajur. Itu salah satu kriteriana ya. Lanjut ya. Perubahan RKP udah lanjut ya. Udah lanjut. Udah lanjut. Lanjut. Nah, ini contoh format rencana kerja pemerintah desa ya. Ini contoh formatnya. Harusnya yang Bapak-bapak terima itu untuk dibahas sekarang itu format DU. DU mah harusnya mah daftar usulan RKP desa yang kewenangannya bukan kewenangan pemerintah desa gitu. Jadi usulan-usulan musrenbang desa ya anu penanganan lain menjadi kewenangan pemerintah desa gitu. Harusnya mah masuk ke format rancangan rencana kerja pemerintah desa, bukan daftar usulan RKP desa gitu. Lanjut ya. Untuk volume terus. Nah, ini contoh berita acaranya. Ini yang masuk ke ini udah hasil dari musrenbang ya? Iya, maksudnya itu kan formatnya daftar usulan, Pak. Daftar usulan itu kan masuknya masuk ke itu. Benar isinya mah, cuman formatnya salah format ya. Yang maksud DU itu daftar usulan yang bukan menjadi bagian kewenangan pemerintahan desa gitu. Lanjut ya. Dilempar ke luhur. Iya. Nah, ini contoh berita acaranya. Pusat gitu. Terus ngajul. Terus nah, ini contoh gambarnya. Harusnya mah emang pas pembahasan dan penetapan RKPD ini ya, contoh untuk kegiatan fisik sudah tersajikan gitu. Tina gambarna, tina rencana anggaran biayana gitu. Harus sudah tersajikan. Jadi ketika itu sudah tersajikan semua tinggal ditetapkannya, tinggal orang musdes untuk penetapan RAPBD sebenarnya.